Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang istri diringkus polisi setelah terungkap membunuh suaminya pada Maret lalu. Hujan deras dan angin kencang di Kabupaten Mandaling Natal membuat pohon besar tumbang menimpa satu rumah dan pom mini BBM. Tuan rumah Sumatera Utara kembali meraih medali emas dalam cabang olahraga biliar. Kita awali informasi pertama, 6 bulan dikabarkan meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Kematian seorang pria bernama Rusman di kota Medan akhirnya terkuak. Polisi pun langsung meringkus dan menetapkan sebagai tersangka pada pelaku yang merupakan istri dari Rusman. Sempat menjadi tanda tanya sejak bulan Maret lalu. Kini kasus kematian Rusman terungkap. Pria berusia 61 tahun ini ternyata meregang nyawa di tangan istrinya sendiri. Awalnya, bulan Maret lalu, Rusman disebut meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di ruas jalan sekitar rumahnya oleh sang istri, Tiromsi Sitanggang, yang belakangan menjadi tersangka. Tidak mudah bagi polisi menelusuri kematian korban Rusman. Awal kejadian, Rumah Sakit Advan Medan melaporkan adanya korban kecelakaan lalu lintas. Laporan itu didapat dari keluarga korban, namun saat didatangi, korban telah meninggal dan dibawa ke kampung halamannya di Kabupaten Dairi. Sebelum meninggal, Rusman beberapa kali berkomunikasi dengan kerabatnya. Ia mengaku dilempari, dipukuli, hingga tak diberi makan oleh sang istri. Polisi kemudian mengambil keterangan kepala lingkungan tempat tinggal korban. Dilakukan pengecekan pada CCTV lokasi yang dilaporkan menjadi lokasi kecelakaan, namun tak ditemukan dekorder atau rekamannya. Polisi kemudian mencari saksi kecelakaan lalu lintas dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Sayangnya, saksi yang awalnya bersedia dimintai keterangan mendadak hilang. Polisi juga dihalangi oleh sang istri, Tiromsi Sitanggang, saat memeriksa rumah duka. Kepastian kematian korban bukan akibat kecelakaan. Belakangan didapat berdasarkan hasil ekshumasi. Ditemukan luka akibat benda tumpul di kepala sebagai penyebab kematian korban, serta sejumlah luka bekas penganiayaan. Kali kedua olah tempat kejadian perkara di rumah korban, polisi kemudian menemukan bercak darah kering di lemari kamar. Tersangka sempat berkilah jika darah itu merupakan darah bekas menstruasi. Namun setelah dilakukan cek DNA, bercak darah di lemari itu identik dengan darah korban. Kemudian kami mengirim unit laka lantas untuk melakukan pengecekan ke rumah sakit dan ke TKP. Ternyata hasil dari penyelidikan unit lantas Polsek Medan Lepetia tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas. Penangkapan sang istri pun berlangsung dramatis. Ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap pada 14 September lalu. Butuh waktu lebih kurang selama 1 jam, hingga polisi akhirnya berhasil membekuk tersangka dari rumahnya dan melakukan penahanan. Kalau dibilang saya ikut membunuh, boleh saya angkat tangan, saya orang Nasrani. Demi Tuhan, saya tidak membunuh. Polisi menjerat dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Data forensik ekshumasi jasad korban, bercak darah di lemari, serta berkas klaim asuransi jiwa atas nama korban kini disita sebagai barang bukti. Polisi menyebut motif pembunuhan korban terindikasi mengarah pada klaim asuransi jiwa yang didaftarkan sang istri sebelum kematian korban. Tutia Lewelubis melaporkan dari Kota Medan. Kita ke informasi berikutnya, seorang ibu rumah tangga ditangkap Satuan Reserse Anti Narkoba Polres Padang Sidempuan. Ternyata ia selama ini juga berprofesi sebagai penjual sabu-sabu. Di rumahnya ditemukan barang bukti 83 gram sabu.
Polisi menggeledah sebuah rumah di kawasan Jalan Sermalian Kosong, Padang Sidempuan beberapa hari lalu. Rumah tersebut milik Mas Denny Lubis, seorang ibu rumah tangga berusia 51 tahun. Operasi penangkapan dan penggeledahan di rumah tersangka dilakukan oleh polisi berdasarkan pengembangan dari interogasi seorang tersangka kepemilikan narkoba. Saat penggerebekan, tersangka sempat menolak diperiksa, namun ia akhirnya tertunduk lemas saat petugas menemukan barang bukti sabu-sabu seberat 83 gram lebih, serta uang tunai 10 juta rupiah yang merupakan hasil transaksi jual beli narkoba. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berdalih terhimpit kebutuhan ekonomi, Mas Denny mengaku terpikat menjual narkoba langsung kepada para pemakai dengan modus bertamu ke rumahnya. Barang haram itu diperoleh dari seorang bandar di Dumai yang kemudian dikirim melalui kurir. Yang berinisial M, penduduk warga Jalan Serma Liam Kosong, Kota Padang Sidempuan. Sesudah dilakukan penggeledahan oleh Satres Narkoba atas informasi tersebut, menemukan barang bukti yang diduga sabu sebanyak 83,28 gram. Jadi barang tersebut kami korek informasi dari tersangka inisial M didapat dari warga Pekanbaru dengan inisial S. Untuk inisial S kami masih melakukan penyelidikan. Demikian. Akibat perbuatannya, tersangka kini harus membengkuk di sel tahanan Trali Besi Polres Padang Sidempuan. Ia terancam hukuman penjara seumur hidup. Tutia Lewelubis melaporkan dari Padang Sidempuan. Ya, hujan deras dan angin kencang yang melanda Kabupaten Mandailing Natal membuat pohon besar tumbang menimpa satu rumah warga, pom mini BBM dan akses jalan terganggu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Sebuah pohon tumbang hingga menimpa satu unit rumah serta pom mini milik warga. Kejadian ini berlokasi di Desa Malintang Jai, Kabupaten Mandailing Natal pada Selasa siang. Hujan deras dan angin kencang yang melanda menjadi penyebab tumbangnya pohon serta ranting pohon berserakan. Kemacetan pun tak terelakkan. Beberapa saat setelah kejadian, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama aparat desa dan TNI Polri terlihat berjibaku mengevakuasi pohon tumbang menggunakan mesin alat berat. Jadi setelah sampai di lokasi tadi, kami dari pihak kecamatan menghubungi pihak BPBD Kabupaten Mandailing Natal. Dan alhamdulillah tim Satgas dari BPBD langsung turun, kira-kira menunggu setengah jam sudah sampai di lokasi. Tapi ganggu lah, cuma ya namanya musibah, apa namanya kan kayu tumbang kan, apa kan. Tapi nggak apa-apa juga biarpun terlambat sedikit Bang ya. Pohon berjenis akasia yang tumbang menutupi badan jalan ini akhirnya bisa dievakuasi setelah 2 jam kemudian. Akibat pohon tumbang, arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera macet total. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal. Jenuh dengan jalan yang rusak tanpa ada solusi perbaikan, warga Kecamatan Belawan gelar aksi di jalanan Pelabuhan Raya Kota Medan. Warga berharap pemerintah provinsi segera melakukan perbaikan. Puluhan warga di Kecamatan Medan Belawan menggelar aksi di simpang jalan Pelabuhan Raya Kota Medan. Aksi spontan warga ini dipicu lantaran jalan utama yang menuju ke pelabuhan di Kecamatan Medan Belawan mengalami kerusakan yang cukup parah. Namun hingga kini belum ada perbaikan dari pemerintah. Menurut warga, kerusakan jalan diakibatkan drainase yang tidak berfungsi dan genangan air di mana-mana. Satupun yang membuat keamanan yang baik di lokasi ini. Apabila terjadi kemacetan, ada saja kerugian dari masyarakat. Minimal truk yang dimuat oleh barang-barang kegunaan masyarakat itu bisa kena bajing loncat. Dan hal inilah yang menjadi masalah bagi kami. Jalan hancur, keamanan tidak terjaga.
Harusnya PJ Gubernur membuka mata lah. Usai menyampaikan orasinya, warga membubarkan diri dengan tertib. Akibat aksi tersebut, jalan Pelabuhan Raya sempat mengalami kemacetan hingga hampir 5 km. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Ya, sudah sepekan ombak di Danau Toba naik disertai angin kencang. Sementara kapal kayu wisata dilarang melakukan aktivitas di perairan Danau Toba. Wisatawan pun dilarang berenang. Ombak di pantai Batu Hoda, Kabupaten Samosir, Senin siang tampak lebih tinggi dari biasanya. Kondisi ini membuat wisatawan yang sedang bermain di tepi pantai diberi peringatan agar tidak berenang jauh dari pantai. Kondisi ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Kondisi perairan Danau Toba tampak berombak tinggi. Hingga Selasa pagi, di Pelabuhan Dermaga Tiga Ras, Kabupaten Simalungun, tak terlihat lagi kapal yang beroperasi, kecuali kapal feri besar untuk penyeberangan. Menurut petugas kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba, tingginya ombak diakibatkan iklim dan angin yang kencang. Ini dari cuaca terutama angin cukup sudah tinggi gelombang yang ada di perlu kami sampaikan bahwa kecepatan angin kalau sebenarnya sudah lebih daripada 10 knot pada lintasan tersebut, kami sudah sangat care terhadap keselamatan dan akan memberikan pemeriksaan untuk keselamatan bersama. Namun demikian pada lintasan tersebut juga masih diisi oleh angkutan penyeberangan KMP 01. Sementara diumumkan pelarangan semua kapal kayu wisata untuk beraktivitas. Dengan informasi yang telah dikeluarkan pihak terkait, diharapkan nelayan dan pemilik kapal kayu wisata tidak melakukan aktivitas hingga kondisi benar-benar aman. Yana Asmara melaporkan dari Simalungun dan Samosir.